Jepang ungkap kelemahan timnas Indonesia. Gelandang Jepang, Junya itu, mengomentari gaya permainan Indonesia, jalang bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda dinilai punya kelemahan. Indonesia vs Jepang tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jumat 15 November 2024 dalam laga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan diprediksi berjalan sengit. Pemain tengah Jepang, Junya itu, mengaku sudah tahu bagaimana meredam Indonesia di laga nanti. Ia menilai tim asuhan Shin Tae-yeon punya kelemahan dalam hal transisi. Itu, yang bermain di Stade Reima, menilai lini pertahanan Indonesia kerap tak siap dalam situasi kehilangan bola. Hal itu yang dinilai bisa dimanfaatkan Jepang dalam laga nanti. Saya pikir jika kami bisa menyerang dengan cara yang baik dan kualitas yang baik, setelah mencuri bola, kami akan memiliki peluang. Ungkap Junya itu dilansir Yahoo, Japan. Masalah transisi sempat terlihat dari permainan Indonesia saat melawan Cina. Pada gol kedua negeri tirai bambu, serangan cepat membuat lini belakang Indonesia tak siap dan akhirnya kebobolan. Di lini pertahanan, Indonesia kini punya bek anyar. Kevin Dix sudah dinaturalisasi dan siap membela tim Merah Putih di laga melawan Jepang. Jepang menjadi satu-satunya tim di grup C yang belum terkalahkan dengan mengemas 10 poin dari 4 laga dan memimpin klasemen. Sementara Indonesia di peringkat 5 dengan 4 poin hasil 3 kali imbang dan sekali kalah. Supporter Timnas Indonesia apresiasi inovasi baru PSSI. PSSI mulai menerapkan Garuda ID pada penjualan tiket laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan mekanisme proteksi ganda ini mendapatkan apresiasi dari supporter karena menekan keresahan terhadap praktik KO. Garuda ID menjadi terobosan baru yang dilakukan PSSI demi meningkatkan kenyamanan supporter yang menjadi syarat wajib untuk membeli tiket laga timnas. Sebagai identitas untuk supporter yang disesuaikan dengan data resmi yang berlaku. Untuk mendapatkannya, supporter bisa mendaftarkan diri ke aplikasi resmi PSSI. Identitas resmi seperti KTP, kartu pelajar, dan foto verifikasi wajah menjadi syarat wajib dalam proses pendaftaran. Satu orang hanya bisa memiliki satu Garuda ID. Nantinya kode unit pada Garuda ID akan tertera pada tiket yang sudah dibeli. Untuk bisa masuk ke dalam stadion, supporter harus bisa menunjukkan Garuda ID yang sama dengan yang tertera di tiket. Supporter Timnas Indonesia, Domi Stupa menuturkan penggunaan Garuda ID ini memang cukup rumit, namun memiliki banyak nilai positif. Menurutnya mekanisme baru ini mengharuskan supporter untuk menghabiskan waktu dan tenaga lebih yang sebanding dengan fasilitas yang ditawarkan. Di posisi mana Kevin Dix main saat Timnas Indonesia versus Jepang? Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Jumat 15 November. Kevin Dix bakal menjalani debut, dan di manakah posisi Kevin Dix ditempatkan? Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yeon sudah memastikan Kevin Dix bakal bermain dalam laga lawan Belanda. Kehadiran Kevin Dix yang sudah dipastikan bisa membela Timnas Indonesia tentu jadi kabar bagus di tengah cedera yang dialami Miss Hilgers yang akhirnya tak bisa bermain di laga November. Menarik untuk menantikan keputusan Shin Tae-yeon terkait posisi Kevin Dix. Dengan skema 3 back sejajar dan 2 fullback, Shin Tae-yeon memang membutuhkan banyak pemain di lini belakang. Untuk ditempatkan posisi back tengah, Kevin Dix kemungkinan bakal menemani Chai Itjes yang punya posisi tak tergantikan di Timnas Indonesia. Sedangkan satu posisi back lain bisa diisi oleh Jordi Amat, Justin Hubner, atau Rizky Ridho. Namun bila merujuk pertimbangan bahwa trio Chai Itjes, Justin Hubner, Rizky Ridho sudah punya pengalaman tampil bersama sebagai 3 back sejajar, bisa saja Kevin Dix digeser ke posisi back kanan. Itjes, Hubner, dan Ridho tentu sudah punya chemistry yang lebih baik karena pernah bermain bersama. Menghadapi Jepang yang punya organisasi tim yang rapi dan solid, butuh pertahanan yang juga solid dan memahami satu sama lain di antara pemain. Untuk aspek ini, Kevin Dix jelas punya kekurangan karena ia baru bergabung dengan Timnas Indonesia.
Satu kesalahan koordinasi saja sudah bisa berakibat fatal. Jika dipercaya sebagai bek kanan, Kevin Dix juga bakal menyandang tugas yang berat. Ia akan mengawal pergerakan Kaoru Mitoma di laga nanti. Namun tugas itu jelas cocok bagi Kevin Dix yang punya jam terbang tinggi di kompetisi Liga Eropa. Kevin Dix sudah punya pengalaman menghadapi pemain-pemain level Liga Champions. Hal itu jelas jadi modal berharga bagi Dix untuk menedam Mitoma. Andai Kevin Dix melakukan kesalahan saat bertahan, 3 bek sejajar masih bisa melapis dan memberikan bantuan. Pemain timnas ini dalam sorotan FIFA. Badan Sepak Bola Dunia, FIFA baru-baru ini mengeluarkan daftar pemain yang patut dinantikan aksinya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, November tahun 2024. Salah satunya adalah pemain timnas Indonesia, Calvin Verdon. Di jeda internasional kali ini, AFC menggelar babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Di jeda kali ini memasuki matchday kelima dan keenam. Di matchday kali ini diprediksi bakal semakin seru. Asalnya sejumlah negara sudah hampir mengunci kelolosan mereka ke Piala Dunia tahun 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Untuk itu, FIFA baru-baru ini mengulas sejumlah pemain yang dinilai bakal menarik untuk ditonton aksinya di jeda internasional kali ini. Ada 7 nama yang diulas oleh FIFA, salah satunya adalah Calvin Verdon. Dalam situs resmi mereka, FIFA menyebut bahwa Verdon bakal jadi pemain timnas Indonesia yang patut ditunggu aksinya. Mereka menilai Verdon menunjukkan performa yang impresif di NHL Dragon dan ia dinilai sanggup mereplika hal itu di timnas Indonesia. Indonesia sedang berjuang untuk mewujudkan mimpi mereka lolos ke Piala Dunia menjadi kenyataan. Mereka punya prioritas untuk mendapatkan hasil yang bagus melawan Jepang dan Arab Saudi di November ini, tulis ulasan FIFA. Untuk bisa mendapatkan hasil terbaik, pelatih kepala Sintayong kembali memanggil pemain-pemain terbaiknya, termasuk mereka yang berkarir di Eropa. Salah satunya adalah Verdona. Bek kiri berusia 27 tahun ini memainkan peran yang signifikan di NHL Nijmegen saat mereka mengalahkan Groningen 6-0 di akhir pekan kemarin. Fans Garuda ingin melihatnya mengeluarkan performa yang sama di panggung internasional kali ini. Tutup ulasan FIFA. Tanpa Maes Hilgers, timnas Indonesia masih punya Rizky Ridho. Cederanya Maes Hilgers menjadi kabar kurang menyenangkan bagi timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 melawan Jepang. Hilgers yang awalnya masuk dalam daftar pemain dipastikan absen karena mengalami cedera.